semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fauzia Kahjana, saya dari kelas 12F. Nah, saya di sini ingin memberikan informasi mengenai masa kepemimpinan Soeharto mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga lengsernya presiden kita tersebut. Oke, baik. Purnawirawan Soeharto lahir di Kemasuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Soeharto merupakan Presiden Republik Indonesia kedua yang memerintah selama 30 tahun lebih lamanya, dan beliau juga terpilih sebanyak 6 kali dalam pemilu. Wow, luar biasa ya. Nah, kalian juga harus tahu bahwa beliau ini merupakan satu-satunya Presiden Indonesia yang dianggap sebagai ditraktor oleh banyak pihak. Oke, jadi awal mula Soeharto menjadi presiden itu setelah peristiwa bersejarah yang kita kenal dengan G30S PKI, yaitu peristiwa yang melibatkan perampasan kekuasaan terhadap Presiden Soekarno dan negara Indonesia yang ingin diubah menjadi negara komunis. Setelah tragedi G30S PKI tersebut, 5 bulan kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar, yang isinya adalah pemberian wewenang dan mandat terhadap Soeharto untuk mengendalikan negara kita agar permasalahan yang terjadi pada waktu itu cepat terselesaikan. Tapi setelah 1 tahun kemudian, pada Maret 1967, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS digelar. Soeharto ini ditunjuk untuk menjadi pejabat presiden. Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban gerakan MPRS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Besi Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Namun setelah 1 tahun kemudiannya lagi, tepatnya pada tanggal 26 Maret 1968, MPRS resmi melantik Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai presiden terpilih, Nah, pada saat itu jugalah awal mula pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ini tuh merujuk kepada pemerintahan Soeharto yang bertujuan untuk memulihkan kestabilan Indonesia dan membangun ekonomi Indonesia setelah tempo ketegangan politik dan kemerosotan ekonomi di era Soekarno. Di bidang ekonomi, Soeharto menerapkan kebijakan Orde Baru yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat. Nah, Soeharto mendirikan kebijakan yaitu pembangunan 5 tahun atau yang dikenal dengan PELITA, yang berfokus pada industrialisasi dan modernisasi. Nah, program ini membawa Indonesia pada kemajuan ekonomi yang signifikan di dekade-dekade pertama pemerintahannya dengan sektor manufaktur dan ekspor tumbuh pesat. Namun, ketergantungan utang luar negeri dan praktik korupsi pemerintahan membuat ketidakseimbangan ekonomi yang akhirnya berujung krisis finansial Asia pada 1997 hingga 1998. Nah, dalam aspek sosial, Soeharto mempromosikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung ideologi tersebut. Pemerintahannya juga menciptakan program-program pembangunan yang mengurangi kemiskinan serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, Soeharto ini cenderung mengabaikan hak asasi manusia dan juga mengekang kebebasan pers serta oposisi politik. Nah, pembatasan dan pengawasan ketat terhadap media ini adalah bagian dari kontrol sosial yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. Politik di bawah pemerintahan Soeharto sangat terkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif. Meskipun ada pemilu, Soeharto selalu saja berhasil memenangkan pemilu dengan cara yang sangat terkendali dan tidak terbuka untuk oposisi yang nyata. Nah, pada masa pemerintahannya, Soeharto ini juga menghadapi yang namanya gerakan protes dan demonstrasi, baik dari kalangan mahasiswa, kalangan kelompok sosial, dan bahkan dari kalangan militer. 7 periode Presiden Soeharto bukan tanpa alasan, guys. Tapi menurut MPR, Soeharto dinilai mampu menjaga ketertiban Indonesia dan ia juga sudah banyak melakukan pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur di Pulau Jawa yang berkembang sangat pesat. Selain itu, Soeharto juga dinilai mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang diwarisi oleh presiden sebelumnya. Nah,
Dari banyaknya kemajuan yang dimulai dari era kepemerintahan Soeharto tersebut, ternyata banyak juga kekurangannya. Melalui buku Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, Salim Said mengatakan bahwa semua stabilitas Indonesia saat itu dibangun di atas otoritarianisme yang dinilai dengan tangan besi. Soeharto perlahan mengontrol tentara dan rakyat Indonesia untuk menguasai Indonesia. Dia bisa menyingkirkan siapapun itu yang bertentangan pada apa yang ia kehendaki. Setelah memberitakan kejelekan pemerintahannya Soeharto, banyak terjadi tragedi-tragedi di masa Orde Baru, seperti penyerangan misterius, penculikan aktivis, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Timor Leste, tragedi Trisakti sampai kerusuhan pada Mei 1998. Selain itu, hal yang tercatat merugikan Indonesia ialah korupsi dan nepotisme yang semakin merajalela. Dikatakan bahwa ada yang namanya social treatment yang diberikan kepada keluarga atau orang-orang yang berada di dekat sang presiden, dan mereka ini bakalan meraup keuntungan yang sangat-sangat besar. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi berkembang sangat pesat. Namun ternyata kesenjangan ekonomi dan sosial meningkat drastis. Sebagian penduduk Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan, sementara kelompok-kelompok yang berhubungan dengan rezim ini mengumpulkan kekayaan yang sangat luar biasa. Di tahun 1997, Asia itu mengalami krisis moneter yang sangat parah. Salah satu yang terkena musibah ini ialah Indonesia. Nilai mata uang rupiah itu melemah drastis, inflasi yang sangat tajam, dan perusahaan yang langsung struggling, guys. Nah, mereka mengalami kesulitan keuangan dalam mengatasi krisis ini. Akhirnya pemerintah mengajukan pinjaman ke bank asing. Namun ternyata solusi ini bukanlah solusi yang terbaik, guys. Karena Indonesia tetap saja mengalami krisis. Karena faktor utama dari terjadinya krisis ini itu bukan karena di perbankannya. Krisis yang semakin parah akhirnya menciptakan aksi demonstrasi secara besar-besaran oleh aktivis dan mahasiswa yang memprotes pemerintah. Mereka menuntut reformasi ekonomi politik dan juga mereka menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Ditambah lagi, sebelumnya pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi bentrok antara mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti dengan pasukan keamanan yang mengakibatkan 4 nyawa mahasiswa melayang. Tragedi ini membakar kemarahan publik dan memperbesar aksi protes. Nah, setelah menerima banyak tekanan dari berbagai pihak dan juga jumlah protes semakin luas dan semakin intens pada tahun 1998 tersebut, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah berkuasa selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya katakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Jabatan Soeharto tersebut digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Pengunduran Presiden Soeharto merupakan akhir dari cerita Orde Baru dan awal mulanya era reformasi. Baik, sekian informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.